Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widawati, NPM 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang ibadah dan totalitas kehidupan. Ibadah menerima kedudukan Allah secara utuh. Untuk meneguhkan mengapa manusia harus mengabdi kepada Allah yang Maha Sempurna, banyak sekali jawaban dan argumentasi telah dipaparkan di bab-bab sebelumnya. Namun sekedar untuk meringkas, ada sebuah nasihat seorang mujahid yang nampaknya cukup mewakili alasan-alasan itu. Nasihat itu adalah sebagai berikut: kita memahami bahwa kehidupan ini, alam raya, bintang-bintang, manusia, hewan, dan tumbuhan tidak tercipta dengan sendirinya. Semua ini ada yang menciptakan, dialah Allah. Tidak ada yang paham betul mengenai sifat-sifat alam raya ini, watak dan karakternya. Cara kerjanya seutuh pengetahuan Allah, maka tidaklah layak dan wajar memperlakukan dan mengatur kehidupan ini kecuali dengan aturan agama Allah. Suatu produk kendaraan tertentu yang dibuat oleh suatu perusahaan tak akan mungkin dirawat dan diperlakukan dengan panduan dari perusahaan lain yang berbeda. Jika kita memaksakannya, maka yang terjadi adalah kendaraan itu akan rusak. Demikianlah perumpamaannya. Jika kita memaksakan kehidupan ini diatur dengan aturan yang bukan berasal dari yang menciptakan, yakni Allah, maka bersiaplah untuk rusak. Nasihat itu sangat sederhana, namun akal kita tidak dapat menolaknya. Tentu saja nasihat tadi juga tidak dapat memberikan peluang bahwa memperlakukan kehidupan ini dapat mengacu pada agama Allah pada bagian tertentu dan mengacu aturan manusia pada bagian yang lain. Dengan kata lain, menerima sebagian dan menolak sebagian. Agama Allah saja telah cukup bagi manusia, aturannya sempurna. Allah memerintahkan bahwa untuk mengakui dan menerima kedudukannya serta tunduk patuh seutuhnya, artinya bahwa manusia harus menjadikan Allah sebagai sembahan dan orientasi seluruh dimensi kehidupannya. Mengikuti syaitan, menentang agama Allah, syahwat, dan hawa nafsu, kepentingan pribadi dan kelompok, ras atau suku bangsa adalah perusak keadilan dan keteraturan. Allah yang Maha Suci berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan kafat, dan janganlah kamu turutlah langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu." Al-Baqarah juz 2 ayat 208. Allah menggambarkan situasi yang hendak dicapai dengan totalitas itu sebagai sebuah masyarakat yang beriman dan bertakwa yang kehidupannya diliputi kebaikan dan kemakmuran. Al-Quran yang menyebutkan, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Al-A'raf juz 2 ayat 96. Ini adalah sebuah potret masyarakat yang penuh masalah, di mana keadilan adalah penopangnya. Adil adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, yang maksudnya adalah mewujudkan keseimbangan dengan memenuhi hak dan kewajiban, mengeliminasi akses dan kesenjangan dalam sebuah lingkup kehidupan. Tentu saja agama Allah hendak mewujudkan keadilan tidak hanya dalam makna korektif dan retributifnya, terkait hukuman terhadap suatu pelanggaran dalam mengadili perkara, namun juga rasa keadilan distributif antara manfaat dan kebaikan masyarakat. Inilah realisasi dari suatu kehidupan masyarakat yang tunduk patuh pada ilahi. Tunduk patuh pada undang-undang agama yang suci, tentu saja kesucian tujuan agama dan kesucian pengabdian hanya dapat dilakukan oleh seseorang, oleh orang-orang yang mau mensucikan diri dan dari syahwat, kepentingan pribadi dan kelompok, dan syaitan-syaitan hawahu yang menyelewengkan. Suatu catatan mengenal kandungan agama, membangun suatu negeri yang adil dan penuh kebaikan tentu saja merupakan perkara maha sulit. Namun demikianlah, idealisme kehidupan yang sempurna tersebut adalah cita-cita agama Allah yang harus dituju dan ditempuh oleh setiap insan sebagai hamba-hambanya. Hadis Umar radhiyallahu anhu di bawah ini dapat dijadikan sebagai bahan renungan yang baik untuk menyelami apa sebenarnya agama ini. Seperti dikisahkan Rasulullah SAW, yang mulia dalam hadis ini menyampaikan kepada para sahabat bahwa malaikat Jibril datang untuk mengajarkan mengenai apakah agama yang mereka ikuti itu. Hadis tersebut adalah,
Dari Umar radhiyallahu anhu juga beliau berkata, pada suatu hari ketika kami duduk di dekat Rasulullah SAW, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih dan rambutnya sangat hitam. Pada dirinya tidak tampak bekas dari perjalanan jauh dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Kemudian ia duduk di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu mendapatkan kedua lututnya ke lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Kemudian berkata, wahai Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang Islam. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, Islam yaitu hendaklah engkau bersaksi tiada sesembahan yang hak disembah kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Hendaklah engkau mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan mengerjakan haji ke rumah Allah jika engkau mampu mengerjakannya. Orang itu berkata, engkau benar. Kami menjadi heran karena dia yang bertanya dan dia pula yang membenarkannya. Pesan hadis ini sangat jelas. Ia menyampaikan bagaimana pandangan Islam mengenai kehidupan agama. Jibril alaihissalam memperkenalkan 3 dimensi agama yang padu, yakni Islam yaitu tunduk, iman yaitu keyakinan, dan ihsan yaitu niat yang baik. Kehidupan yang ideal yang diharapkan dalam Islam adalah kehidupan yang memiliki ketiga dimensi tersebut. Dimensi Islam dalam kehidupan beragama mempresentasikan sikap tunduk dan mengikuti secara lahiriah atas segala ketentuan syariah, apakah itu prinsip-prinsip etika dan moralitas, hukum dan tugas-tugas keagamaan, sedangkan iman seperti yang ditunjukkan dalam rukun iman adalah suatu pemahaman, keyakinan, dan kesadaran akan objek-objek keyakinan yang benar dan sahih dalam kehidupan. Iman adalah kualitas spiritual, sementara ihsan adalah refleksi motivasi seseorang yang melandasi dia melakukan seluruh amalan dan tindakannya. Ini mengandung arti bahwa membangun kehidupan Islami tidak cukup dengan sekedar memaksa setiap umat menjalankan ketentuan-ketentuan formal syariah dan hukum. Sementara keyakinan dan spiritualitas serta niat-niat yang benar itu dibiarkan gersang dan pernah. Menegakkan agama dalam kehidupan menurut agama Islam tidaklah seperti dunia barat yang berorientasi pada capaian-capaian fisik meskipun dibingkai aturan formal syariah. Kehidupan Islam semacam ini sangat rapuh, tetapi kehidupan Islam sesungguhnya adalah proses membangun integritas manusia di mana akal-akal pikiran dan jiwa manusia mampu menggerakkan dan membimbing kesalehan-kesalehan yang diinginkan wahyu. Inilah yang menjadikan manusia soleh itu layak menjadi saksi atas manusia dan khalifah di muka bumi, menegakkan kebenaran dan keadilan. Dan karenanya gagasan kebangkitan dan perjuangan Islam bukanlah semata-mata gagasan mengambil alih kekuasaan dari orang-orang yang ingkar kepada Allah, kemudian menggantinya dengan syariah dalam sisi-sisi lahiriah semata. Tetapi perjuangan Islam adalah pembebasan manusia, yakni dari belenggu hawa nafsu rendah dan memperkenalkannya pada objek-objek keyakinan yang benar dan mulia. Jiwa-jiwa kontak dengan objek-objek itu sehingga lahirlah kesadaran yang tinggi dan suci. Revolusi Islam adalah jiwa. Islam ingin lahir ke tengah-tengah masyarakat secara utuh karena Islam menciptakan kehidupan yang utuh. Artinya bahwa sisi dohir Islam, yakni ketundukan terhadap syariah, harus dipraktekkan selaras sisi batinnya, yakni keyakinan sahih dan jiwa yang penuh keimanan. Syariah tidak bisa dipaksakan dalam situasi di mana jiwa-jiwa tidak dapat memahami kebenaran dan kemuliaan syariah. Karena jiwa yang demikian ini tidak akan mampu mengembangkan syariah sebagai amanah Allah yang maha tinggi. Perubahan kehidupan umat manusia yang diinginkan Islam adalah perubahan sosial yang digerakkan oleh kebutuhan jiwa-jiwa, tentu saja dalam menyongsong perubahan sosial. Jiwa-jiwa itu sendiri harus dibangun, sadarkan untuk melihat keluruhan dan kesucian Islam, agar setiap individu masyarakat dapat bergerak dan maju atas kesadarannya sendiri. Perubahan pribadi ini adalah perubahan diri, perubahan sifat dan tabiat, perubahan himmah dan semangat, dan perubahan kehendak dan cita-cita. Inilah peran fase penting dari sebuah kehidupan Islami. Dakwah dan pendidikan konsekuensinya tidak cukup hanya memperkenalkan sisi lahiriah Islam, yakni syariah,
atau semata proses transfer pengetahuan teoritis mengenai pengetahuan tauhid dan keimanan. Lebih dari itu, dakwah dan pendidikan harus mampu mengembangkan matahari setiap jiwa hingga seseorang merasa butuh akan pengetahuan tauhid dan keimanan. Setiap jiwa harus membuktikannya sendiri pengetahuan itu sehingga kebenaran adalah apa yang ia rasakan, bukan kata orang, karena jiwa yang seseorang tidak mampu mengetahui kebenaran segala sesuatu dengan berpijak pada bahu orang lain. Dengan ini ajaran Islam akan kembali kepada esensinya awalannya. Dan kehidupan Islami akan hadir dengan wajah aslinya. Sekian dari materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.